Karena menjual negara dalam arti kata bukan hanya wilayah, tapi juga kebijakan. Kalau ada Presiden Amerika datang ke suatu negara, pasti ada maunya. Saya ngelihat beginikah dunia? Ya, ada negara yang pengen menguasai seluruh dunia. Kembali lagi ke tanya ahli Spielberg. Baru-baru ini Indonesia melakukan perjanjian resiprokal dengan Amerika Serikat. Menjadi pertanyaan, apakah ini menjadi kerjasama yang setara atau gadai kedaulatan? Untuk itu kita sudah bersama ahli hukum tata negara kebanggaan Universitas Bengkulu, Bapak Dr. Ardila Biza. Selamat pagi, siang, sore Bapak. Pagi, siang, dan sore. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Ya, kebetulan saat ini kayaknya semakin lama semakin bugar ya teman-teman. Untuk itu kita bisa ajak diskusi lebih mendalam lagi mengenai hal ini ya Pak. Ya. Ya, kita tahu beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto melakukan atau menandatangani perjanjian resiprokal dengan Donald Trump. Dalam perspektif hukum tata negara, Pak, bagaimana kita harus memposisikan perjanjian ini, atau apakah perjanjian ini memang murni kebijakan luar negeri atau sudah masuk ke ranah pembatasan kedaulatan ekonomi, Pak? Oke, ini pertanyaannya dalam sekali, ini luar biasa pertanyaannya. Perjanjian yang kita kenal dengan resiprokal ini memang perjanjian antara dua negara yang seharusnya setara, gitu. Ya, yang seharusnya setara. Tapi realitas politik di dunia ini yang setara itu nggak ada. Ya, itu realitas politik yang setara di dunia itu nggak ada. Nah, dalam konstruksi Undang-Undang Dasar kita bahwa perjanjian internasional atau perjanjian dengan negara asing, ya Rimbi sangat paham di dalam pasal 11 ayat 2 ya, itu memang di dalam hal perjanjian itu yang terkait dengan kepentingan yang kepentingan umum dan mempunyai dampak yang mau ke masyarakat, yang itu harus dengan persetujuan DPR. Dan itu yang kita lihat. Nah, perjanjian ini langsung ditandatangani oleh presiden itu tepatnya. Biasanya itu perjanjian itu ditandatangani oleh yang mewakili. Betul. Ini luar biasa nih presiden kita yang begitu antusias ingin mensejahterakan rakyatnya, tetapi mungkin orang melihatnya itu juga keliru. Dia keliru. Nah, yang kita lihat dari hasil perjanjian itu isinya memang tidak imbang. Kewajiban dua negara itu tidak imbang. Kewajiban negara Indonesia itu sangat luar biasa, lebih dari 200 kewajiban. Yang kewajiban Amerika hanya sekitar lebih 10 sampai 9. Ya. Jadi sepertinya Indonesia tidak berada pada posisi yang di dalam yang menguntungkan dalam perjanjian itu. Walaupun bagaimanapun juga perjanjian tetap saja ada yang dikurang, ada yang lebih gitu. Apakah dalam konteks ini Indonesia pengen beli Boeing juga maka dimasukkan dalam perjanjian? Saya nggak tahu juga. Ya kan di situ ada perjanjian dia akan membeli Boeing kan? Betul, Boeing. Nah, itu kan apakah itu sudah disiapkan juga sebelumnya untuk membeli Boeing? Sehingga itu dimasukkan dalam perjanjian dan supaya tarifnya bisa 19%. Ya, ini yang kita lihat. Nah, tapi kalau kita lihat dari ini timbul berbagai pertanyaan di dalam konstruksi ketatanegaraan kita, yaitu apakah ini menjual negara atau apa? Ini kan itu pertanyaan itu muncul dari berbagai macam perspektif. Apakah ini dianggap sebagai pengkhianatan negara atau bagaimana? Walaupun pemahaman kita terhadap pengkhianatan negara itu berbeda. Di Amerika Serikat pengkhianatan negara itu jelas dalam konstruksinya berkaitan dengan perang. Tapi di Indonesia tidak. Karena di dalam Undang-Undang Dasar hanya dikatakan dalam pasal 7 itu adalah kata pengkhianatan saja. Ya. Yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 24 tahun 2000. Ya, ada 6 kriteria yang dikatakan sebagai pengkhianatan negara ya ini ya orang hukum internasional ini kan. Nah, jadi apakah ini pengkhianatan? Kalau di dalam rumusan di dalam pasal di dalam Undang-Undang 24 itu memang tidak tergambar itu adalah pengkhianatan negara. Tetapi kalau dari rumusan pasal 7 Undang-Undang Dasar itu
bisa diklasifikasikan sebagai pengkhianatan negara. Kenapa di dalam Undang-Undang Dasar itu dipisahkan pengkhianatan negara itu dengan korupsi? Ya, dipisahkan dengan perbuatan-perbuatan pidana. Di Amerika Serikat itu dimasukkan di situ, jelas di situ. Di Indonesia enggak. Nah, maka rumusan pasal dalam Undang-Undang 24 itu merinci 6 itu, tapi sebetulnya belum terkelompokkan semuanya. Karena menjual negara dalam arti kata bukan hanya wilayah, tapi juga kebijakan. Ya, itu ya, itu kebijakan kan. Kalau itu yang terjadi, ini asumsi pertama nih, itu mungkin bisa diimpeach. Karena dampaknya meluas. Ya, kalau sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu, dampaknya yang meluas. Karena luar biasa dampaknya. Kita hanya bangga dengan sawit kita yang 0%, ya kan? Iya kan? Ya, yang selalu dicaci orang Amerika, orang Eropa tentang sawit itu kan. Pernah dulu kita mau naikin tarif nikel itu langsung disu. Iya. Sedangkan waktu Trump naikin tarif nggak ada yang berani. Ya, itu yang kita lihat. Jadi dalam konstruksi negara, apakah ini bisa diklasifikasikan sebagai pengkhianatan apa tidak? Kalau DPR melihat itu sebagai pengkhianatan, bisa panggil. Ya. 2/3 nyatakan, serahkan ke MK kepada DPR. Tapi itu tidak mungkin di Indonesia kan, gitu ya. Dalam realitas politik itu tidak mungkin gitu kan. Nah, itu yang kita lihat di dalam. Nah, kalau kita lihat di dalam pertanyaan dari namanya peace, namanya peace ya. Dan pertanyaan tadi yang apakah memang ini merupakan kebijakan luar negeri atau memang ranah pembatasan kedaulatan ekonomi? Iya, dan makanya tadi bicara kedaulatan ekonomi itu kan bicara tentang kedaulatan negara. Ya. Salah satu dari kedaulatan negara. Ya. Maka disitu kalau dia melangkahi itu maka bisa dikatakan melakukan pengkhianatan terhadap negara. Maka jangan diklasifikasikan menyempit dia. Ya, kalau DPR mengatakan itu bisa saja. Apakah berarti Indonesia memiliki potensi pembatasan ruang kebijakan, Pak, akibat klausul yang terjadi di perjanjian itu? Oh iya. Kita sangat terbatas dengan kebijakan. Kita harus mengimpor minyak dari Amerika Serikat. Tidak boleh dari Soviet, tidak boleh dari Aljazair, tidak boleh dari sana. Maunya apa? Kayak jadinya mereka yang ngatur negara sudah kita. Melanggar filosofi bangsa ini. Apa yang kita adalah negara yang bebas dan aktif. Ya. Sudah dicanangkan sejak kemerdekaan dan dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama. Ya. Ini kan menjadi tidak bebas dan aktif. Kita punya blok ke Amerika dan kita harus ke Amerika dan harus semuanya ke Amerika. Impor jagung dari Amerika, impor minyak dari Amerika, segala macamnya dari Amerika, semuanya dari Amerika. Jadi kita nggak boleh tanam jagung lagi. Nggak boleh eksplorasi minyak sendiri kita. Nah, itu yang jadi persoalan di dalam. Nah, karena materi dari kesepakatan itu yang menghilangkan eksistensi diri keindonesiaan itu. Makanya itu yang kita lihat. Terkait dengan itu, apakah sebetulnya secara fundamental kita dari dulu, dari sejarah kita, secara historis kita meyakini kalau kita itu bebas aktif, kemudian dengan presiden kita terlihat cenderung condong ke arah Amerika Serikat. Menurut Bapak, apakah itu akan berpengaruh signifikan ke pembatasan-pembatasan yang ada di negara Indonesia gitu, Pak? Kalau kita lihat dari perjalanan sejarah bangsa ini sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, dalam alinea pertama itu memang kita sudah menyepakati kita adalah bebas aktif. Ya. Makanya kita mengadakan tahun 5556 itu non-blok ya di Konferensi Asia Afrika, dan kita menjadi support gurunya terhadap itu. Makanya Soeharto dan sampai dengan SBY itu
bersepuku kita adalah walaupun SBY itu lebih pro terhadap Amerika, tapi dia tetap dalam konstitusi politiknya dia tetap bebas dan aktif dan tidak memperlihatkan itu. Nah tapi setiap hanya Pak Jokowi arahnya ke China, ya kan. Ya, Kemudian Pak Prabowo ini kok seperti ini, gitu. Langsung mendadak. Tembak langsung. Kenapa? Karena desakan ekonomi. Apakah karena desakan ekonomi yang sangat kuat? Nah itu jadi pertanyaan saya juga. Iya, apakah karena desakan ekonomi? Kita kan, ya kalau saya perdebatannya karena saya sering baca buku-buku yang sifatnya nggak usah saya sampaikan ya. Ya, kita sangat percaya dengan makro. Jadi pertumbuhan itu menjadi ukuran betul bagi kita, sedangkan pemerataan kita nggak ada. Kalau pertumbuhan ini bina aja 10 orang, itulah model liberalnya zaman sekarang. Kalau kita bicara Philip itu mengatakan bahwa dia liberalisasi saat ini liberalisasi yang didesain yang difasilitasi oleh negara. Makanya Trump mati-matian membela hubungan antar negara untuk bisa perusahaan-perusahaan negaranya untuk aktif di Indonesia. Coba kalian lihat. Nah, kalau ada presiden Amerika datang ke negara, pasti ada maunya. Iya, sudah pasti. Sudah. Mau tambang, mau segala macam itu pasti ada. Termasuk Obama sendiri. Ya, itu yang. Kenapa? Dia bawa perusahaan negaranya, perusahaan swastanya untuk menanam modal di Indonesia. Dan dia tukang tekan pemerintahan itu untuk memberikan itu ke, sehingga prinsip di dalam lelang internasional terhadap tambang-tambang nggak jalan. Iya, memang. Ya, demokrasi dalam ekonomi itu tidak jalan di situ. Kenapa? Karena raja sama raja yang udah jadilah itu. Jadi itulah itu. Menarik banget poin Bapak terkait sepertinya Indonesia sekarang itu lebih fokus ke bagaimana sih makronya dipandang oleh luar negeri, kemudian bagaimana perekonomian secara makro, dan tanpa menyentuh substansial itu sebetulnya berdampak tidak kepada masyarakat, kepada pemerataan. Maka pertanyaannya adalah apabila kita berbicara tentang pemerataan ke masyarakat, maka peran DPR sebagai perwakilan kita masyarakat ini tuh apa sih Pak gitu? Ya, itulah yang jadi beban kita sebagai warga negara, sebagai ya orang yang tahu gitu ya. Jadi DPR kita kan tidak pernah sistem pemilihan umum kita dengan kualitas sumber daya kita yang seperti ini belum menghasilkan orang yang mewakili itu orang yang terbaik. Iya. Dan itu diyakini, ya kan? Jadi oleh karena itu kalau bicara kualitas itu makanya Caimin mengatakan cukup sistem kepartaian kita pun juga mengatakan bahwa cukup 9 orang yang menjadi penentu di dalam negara ini. Ketua partai politik yang ada di DPR. Karena di bawahnya itu adalah cungungukan yang tidak ada artinya. Di anggota yang tidak punya kekuasaan apapun. Kalau keinduknya itu sampai kepada DPRD tingkat terbawah. Ya tidak bisa saya karena itu kan kebijakan dari partai saya. Iya. Apakah itu menjadi hasil karena anggota DPR itu tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni, Pak? Ya. Kenapa? Karena kan ini pola yang ditanamkan di dalam sistem pemilihan umum kita. Duit jadi penentu. Iya. Iya kan? Duit jadi penentu. Siap. Jadi makanya bersikeras orang partai sekarang itu kembalikan kepada sistem proporsional tertutup. Supaya dia bisa mendesain siapa yang akan duduk itu betul-betul orang berkualitas menurut partainya. Menurut partainya. Menurut partai. Tapi tidak seperti saat ini orang dadak-dadakan yang punya duit banyak bisa jadi anggota partai dan dia duduk-duduk. Ya, etika berpolitik kita pun juga jauh sebetulnya. Istri gubernur, istri menteri,
istri, berarti Adek. adik, ponakan, anak, ya, itu yang jadi anggota DPR. Ya gimana kita mau bagus? Bagaimana dia mau mengkomentari atau mau apa ya? Bagaimana dia Benar-benar memperjuangkan ini hak DPR loh. Harusnya saya turut serta seperti itu. Kalau dia nggak mengerti kan, Pak. Iya, itu persoalannya. Nah, ya. Sangat menarik, ini kan pertanyaan besarnya itu ada apa dengan perjanjian resiprokal? Kalau kita lihat dari kacamata realistis, memang kekuatan ekonomi Indonesia sama Amerika ini kan jomplang ya Pak. Ibaratnya kayak keuangan orang tua saya dan saya Pak. Jomplang sekali. Ingat satu, bahwa negara yang paling banyak utang itu Amerika Serikat. Oke. Ya. Tapi dia seperti negara maju. Iya, negara maju. Iya. Itulah sebetulnya ditiru dikit. Punya utang, tapi kelihatan maju. kita punya Yang utang. berani. Itu banyak Yang utang. berani. Terus dia nggak berkembang. Nah, utangnya itu berbeda dengan utang kita gitu. Nah, saya utang memang kuat. Iya. Ya. Kalau Jepang itu berutangnya ke rakyatnya sendiri. Betul. Jadi obligasi kirim ke rakyat kan. Ya. Kalau kita utangnya ke Cina dengan ke negara-negara lain yang harus bayar sekian. Oke. Lalu semisal Pak, Oke. di kemudian hari Indonesia dirugikan dengan klausul yang terdapat di perjanjian itu. Karena kalau ya balik lagi ya belum tahu pasti klausul detailnya seperti apa ya Pak. Tapi kan beberapa klausul itu sudah kita ketahui bersama. Jika nanti Indonesia itu dirugikan oleh salah satu klausul atau dengan klausul tertentu, apakah di kemudian hari kita masih punya power untuk melakukan negosiasi Pak? Nah ini yang kan sekarang ini kan perjanjian itu sudah ditandatangani Pak Prabowo. Dan di dalam undang-undang ini, dalam undang-undang 24 tadi itu diharapkan seharusnya, atau pasal 11 itu diharapkan itu harus ada persetujuan DPR. Iya. Jadi pelangkahnya sebetulnya, sedangkan di dalam kontrak itu dia berlaku 90 hari. Jadi ada masa tenggang waktu untuk berkonsultasi dengan DPR sebetulnya. Nah, ini harus dilakukan. Apakah ini akan diubah atau dicabut atau dinegosiasi ulang? Kenapa enggak? Kalau enggak, ini kan jadi berbahaya dia. Nah, kemudian langkah ini bisa saja untuk negosiasi karena negosiasi ulang karena ada putusan Supreme Court-nya Amerika Serikat. Nah, ini mungkin bisa menjadi pintu masuk kita untuk kembali menjadikan negosiasi yang setara. Iya, Ya, jadi kelihatan tidak setaranya kan, semua orang mengatakan seperti itu. Nah, jadi bisa dilakukan negosiasi yang setara. Kemudian DPR minta persetujuan. Kalau langkah ini tetap saja dijadikan, kan jadi persoalannya kalau ini jadi undang-undang, langkahnya bisa ke MK. Iya. Ya, langkahnya bisa ke MK bahwa undang-undang tentang perjanjian ini ya kan jadi perdebatan. Ratifikasi boleh diuji apa tidak. MK kadang-kadang mengatakan iya, kadang-kadang mengatakan tidak. Ya kan? Iya. Ada potensi inkonstitusional. Iya, ada potensinya. Nah, karena itu kalau ini sudah jadi undang-undang ada ke MK, tapi sebelum langkah itu ya maka bisa dilakukan DPR panggil presiden lah. Oke. Ya, kemudian DPR kalau nggak itu bisa negosiasi ulang. Pernah ada pintu masuknya, adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat itu yang menetapkan bahwa penetapan tarif yang dilakukan itu melanggar konstitusi Amerika Serikat. Iya. Karena dasar dari mereka itu adalah undang-undang ekonomi darurat. Jadi Amerika tidak dalam keadaan darurat. Nah, itu yang dibuat oleh Trump sebagai dasar untuk membuat tarif yang sampai 60% itu. Nah, kalau itu dengan menetapkan kembali maksimal 10% di dalam putusan dalam undang-undang di Amerika Serikat, maka ini bisa negosiasi ulang kembali. Ya. Tapi kalau tetap juga bersikeras dengan itu karena Amerika nggak mau ngubah lagi kan udah tertangan katanya kan. Tapi kan masih bisa konsultasi dengan DPR. DPR tidak menyetujui. Kalau masih tetap dijadikan undang-undang, maka dia bisa ke MK. Kalau dia dilakukan tidak dengan bisa ke Mahkamah Agung.
kalau tidak dengan undang-undang, karena dia katakan dengan keputusan presiden Keputusan presiden, atau iya. dengan peraturan presiden. Betul. Ya, karena dia tidak butuh persetujuan DPR. Iya. Ya, maka dia kalau persetujuan DPR kan jadi undang-undang ratifikasinya. Kalau ini enggak, kalau dia putuskan sendiri, maka bisa ke Mahkamah Agung. Kongres. Ya, Tapi menurut Bapak secara konstitusional harusnya ya idealnya itu memang ratifikasi ini itu harusnya ke DPR. oh ya. Karena memang isi muatan substansi perjanjiannya itu sangat menyentuh kepentingan-kepentingan masyarakat, bahkan sampai hukum ketenaga kerjaan Ya, juga diatur di dalamnya. perlindungan Seperti data itu. pribadi. Iya. Ya, jadi itulah yang saya katakan tadi. Kalau memaknai pasal 7A itu memang harusnya diklasifikasikan dia memang harus ada persetujuan DPR. Pasal 11 tadi ya. Iya. Pasal 11 karena mempunyai dampak yang meluas itu, Iya. maka dia harus kepada DPR. Dan tapi Undang-Undang 24 itu telah kekeliruannya. Ya, menetapkan hanya kriterianya tentang wilayah, dan itu tidak langsung melihat kepada kasus yang kita lihat sebagai bentuk dari perjanjian yang harus mendapatkan persetujuan DPR. Maka pemerintah bisa jadi mengatakan, oh enggak perlu, ini kan tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 24. Kami tetapnya dengan Perpres. Kemudian kalau Perpres itu mana? Ya, ujilah ke Mahkamah Agung. Mana judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu bisa kepada Mahkamah Agung. Tapi kalau dibuatnya dengan keputusan, nah ini jadi masalah lagi kita. Iya. Ya, ya kan? Komisi PT UN. Nah, ya, itu sarana itu ada. Ya kalau nggak juga satu pun juga ya. Terserah deh. Serananya ada kan. Serahkan yang muda-muda lah. Kalau saya udah. Sebetulnya apakah menurut Bapak ini itu efek dari dominasi kepala negara di masing-masing negara? Karena kalau kita ngelihat Supreme Court-nya Amerika juga bereaksi, kemudian kayak di Indonesia juga and down-nya diskusi di publik juga sangat reaktif ya terkait hal itu. Itu menurut Bapak gimana? Apakah mereka ini sebetulnya secara resiprositas antara kedua negara ini, kepala negaranya sebetulnya ini yang resiprositas dibandingkan negaranya? Kita tahu Trump. Ya, kita tahu Trump, dan menurut saya Trump ya, yang menjadi negosiator yang luar biasa sebenarnya. Karena memang dia bukan ekonom kan, dia pengusaha yang luar biasa. Businessman. Kita tahu Prabowo punya ambisi yang luar biasa, tetapi semuanya seperti ini. Iya. Saya bahwa lihat dari pidato-pidatonya semangatnya sangat luar biasa. Iya. Dan lebih daripada Soekarno semangatnya. Iya. Tapi Tapi kan apa yang dilakukan inconsistent. dia itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Betul. Dimanfaatkan. Ya, MBG misalnya kan, ya, korupsinya yang tingkat bawah, kok melegalkan sesuatu yang seharusnya ya sedih saya sih. Iya. Kan saya tiap hari lihat MBG ada ibu Iya, seharusnya kan memang Prabowo Subianto ya sebagai presiden kita saat menandatangani itu kan dia pasti mempertimbangkan kepentingan nasional, Pak. Nah, baru-baru ini Prabowo Subianto itu menanggapi putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Beliau menyatakan bahwa hal tersebut justru menguntungkan dan kita siap menghadapi segala kemungkinannya. Nah, sedangkan kalau kita lihat telisik lagi perjanjian tersebut sebenarnya memang dirasa tidak imbang. Jadi menjadi pertanyaan, apakah ini memang menegosiasikan kepentingan nasional atau perjanjian tersebut dilakukan hanya untuk mengamankan hubungan diplomatik kita saja? Atau bahkan boleh nggak kita bilang bahwa ini akan memungkinkan kita, pemerintah itu melakukan penipuan logika institusional ini? Gitu loh. Bagaimana pandangan Bapak, Pak? Memang agak aneh sih sebetulnya. Pada awalnya Prabowo menjadi orang yang sangat getol bergabung dengan BRICS. Iya. Ya kan? Ya, Untuk melawan hegemoninya Amerika Serikat dan sekutu, maka dibentuklah satu organisasi baru yang sudah dideklarasi. Tetapi saat ini
Prabowo termasuk orang yang ada di depannya. Ya, Iya. gitu. Tetapi saat ini kok sepertinya seperti lari dari situ kembali lagi kan? Itu tadi kata Mbak Rimbing. Apa tadi? Inkonsisten. Iya. Apa yang Iya, Pak. dipidatokan kadang dengan actionnya itu kadang Bikin jantung Iya. kan Pak kalau ngelihat berita Prabowo, nah apalagi nih gitu. Dia terlalu yakin diri dengan dirinya tanpa melihat kemampuan yang ada di bawahnya, tanpa lihat niat yang ada di bawahnya. Iya. Betul, ini tuh kayak menggeser paradigma masyarakat internasional yang harusnya guyup dengan PBB, kemudian multinational, tiba-tiba jadi cuma unilateralism, terlalu fokus ke Amerika Serikat. Itu gimana Bapak memandang hal itu dengan kondisi geopolitik dunia ini yang sangat gonjang-ganjing dan impactnya sama Indonesia? Agak berat ya Pak. Makanya agak berat ya. Berat menjawabnya. Kenapa geopolitik? Ya kan, setelan geopolitik itu tetap pada Amerika. Saat ini. Ya, tapi saya nggak bisa jawab itu karena ada bidang saya juga. Aku juga saya mbaknya. Tapi ngelihat beginikah dunia? Ya, ada negara yang pengen menguasai seluruh dunia. Iya. Betul sekali Pak. Apa yang kita ciptakan dalam Romawi sebagai negara dunia dulu itu tidak pernah habis-habis sampai hari ini, sehingga nggak ada di dunia ini yang sebetulnya undang-undang suatu negara bisa mengikat negara lain, tapi sekarang ada undang-undang Amerika Serikat yang mengikat negara lain banyak. Iya, jadi sebetulnya Kan itu menjaga kedaulatan negara lain kan? Iya. Nah, itu ya. Tapi itulah realitas politik dunia karena ada ketidakseimbangan. Nah, jadi kalau Adam Smith malah ada Sani mungkin menangis juga dia saya. Iya, Adam Smith ada menangis. Helaan nafasnya berat juga Iya. tadi Pak. Ah, Beliau. karena sejauh bacaan saya itu sebetulnya kan Pak, sekarang itu kedaulatan itu bukan basisnya ke negara lagi, tapi ke power. kalau saya ngajarnya ilmu negara, memang terjadi pergeseran terhadap apa itu makna negara. Negara bukan diartikan lagi hanya batasan administratif dari suatu negara, tetapi negara siapa yang mampu menguasai wilayah tertentu. Kenapa? Dengan pendekatan-pendekatan internet, media. Siapa yang bisa menguasai wilayah tertentu dengan makanya berlomba orang menanam kesepian. Betul Pak. Karena dia akan menguasai isi perut bumi negara itu dia punya. Betul. Dia yang menegosiasikan dengan negara formalnya, sehingga di negara formal itu tidak berdaulat kadang-kadang. Contoh Indonesia mau yang satelit, kita harus bergantung sama negara maju. Padahal outer space kita paling luas seharusnya. Iya. Iya toh? Betul. Iya. Tapi kan perjanjian internasional mengatakan outer space itu milik bersama. Iya, dan satu lagi yang mengikat lagi itu adalah prinsip first come first serve. Iya. Nah, Jadi di mana negara satu yang lebih duluan datang itu yang bisa menikmatin outer space kita. Oke. Nah, semalam Pak, saya Iya. baru banget semalam saya melihat sosial media. Itu ada komenan banyak berita mengenai perjanjian ini. Nah, ada salah satu komen yang ingin saya tanyakan juga ke Bapak, dan saya harap nantinya netizen kita ya, masyarakat kita bisa terjawab juga pertanyaannya. Ada yang menanyakan seperti ini Pak. Ini kan di dalam perjanjian tersebut ada klausul mengenai arus data lintas batas. Nah, kalau pertanyaannya, apakah si klausul ini justru pemerintah itu seperti lebih memprioritaskan kelancaran investasi digital daripada perlindungan data pribadi rakyatnya? ya itu yang jadi persoalannya. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa negara itu tidak diukur lagi dengan batas lintas utara, lintas selatannya, banjir timur dan banjir baratnya. Tapi sampai sejauh mana dia mampu untuk menguasai negara itu secara. Makanya Kementerian
gigi itu menjadi penentu terhadap eksistensi negara ini. Oke. Kita pergi ke Cina, tidak ada Google di sini. Iya. Ya, waduh. Kenapa kita di sini nggak bisa? Mereka pun punya aplikasi chat sendiri. Iya, Betul. Saya ada beberapa temen dari China itu waktu saya tanya brand dari US itu mereka bilang, kami nggak pakai sosial media itu, kami pakainya yang lain gitu dari mereka sendiri. Makanya tidak ada Google di situ. Iya. Makanya dia punya sendiri. Kenapa Indonesia tidak? Karena pertahanan diri kita itu di situ dengan cara kita memblok yang lain. Kalau udah sampai ke situ, negara dunia ini sudah jadi satu. Betul. Ini kayak jadi. Makanya bicara kedaulatan sudah penuh di dalam konteks itu. Makanya dalam negara itulah pertumbuhan yang terjadi saat ini. Tapi itu adalah Realitas kan? realitas. Iya. Pertanyaan terakhir, Bapak. Oh, ya. Menurut pandangan Bapak, apakah perjanjian resiprokal ini merupakan langkah strategis yang konstitusional dan visioner, atau justru sebenarnya berisiko menempatkan Indonesia dalam posisi subordinatif secara struktural? Betul. Jadi jawaban yang kedua. Yang kedua, Pak. Itu ya, Pak. Yang kedua jawaban. Jadi subordinatif dari Amerika Serikat karena itu mengikat. Itu kan jadi persoalannya. Kita harus beli barangnya dari Amerika, tidak boleh dari sana yang lebih murah. Kita beli minyak, tidak boleh lagi ke Soviet. Iya. Saya kan sempat komplain juga kepada Pertamina, kawan-kawan di Pertamina. Kenapa sih kalian kok beli minyak ke luar negeri? Iya. Kalian sini coba lihat satu deh. Sumber minyak kita itu luar biasa. Kenapa tidak diimpor sendiri? Oh, lebih murah dari luar negeri, Pak. Jadi kalau kita ke Soviet, kemudian Soviet diblokir, kita pergi ke Afrika. Makanya kalah Zaid sekarang. Ya kan? Dan itu ya. Jadi orang Indonesia ini penguasanya selalu adalah penguasa yang suka berdagang. Betul, Pak. Tidak memperkuat basic negaranya. Yang ada di dalam diri kita sendiri justru tidak dikembangkan. Dan dikembangkan. Dan bahkan dijual gitu kan. Coba lihat Caltech itu kan. Papua udah coba ngelihat berapa dalamnya masjid terdalam di dunia itu di Papua kan? Iya. Ya. Itu apa habisnya? Yang dihukum adalah peraknya. Ada. Emasnya mana? Itu yang Itulah realitas sekarang ya. nah, itu kan ini kembali ya. Susah ngomongnya. Saya mau panjang nanti. Berat sekali bahasannya kali ini. Ya, sangat menarik ternyata pembahasan ini bersama Pak Ardi. Terima kasih untuk waktunya. Dan kita sangat berharap bahwa masyarakat bisa memahami betul-betul sebenarnya ini memang kerjasama yang setara atau sebenarnya ya menjawab pertanyaannya gadai kedaulatan itu tadi. Dan boleh ya teman-teman semua boleh berkomentar di kolom komen kita. Sebenarnya tanggapan teman-teman terhadap perjanjian resiprokal ini apa sih? Seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Spill the Law, bicara hukum, bicara kita. Oke, terima kasih.